Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Failasuf Palwaguna dengan NIM 231010111181. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis kelas 4 angkatan tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan terkait soal UTS manajemen konflik yang telah diberikan pada hari kemarin. Konflik organisasi adalah kondisi di mana kedua belah pihak atau lebih memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda, sehingga menimbulkan ketegangan. Konflik tidak selalu negatif. Jika dikelola dengan baik, bisa mendorong sebuah inovasi. Ada 3 penyebab utama. Yang pertama, yaitu perbedaan tujuan. Ada 3 penyebab utama. Yang pertama, yaitu perbedaan tujuan antar divisi. Misalnya, bagian penjualan atau divisi penjualan ingin melakukan pengiriman secara cepat. Sementara divisi produksi mengutamakan kualitas sebuah produk. Yang kedua, komunikasi yang tidak efektif. Instruksi yang ambigu memicu adanya salah paham. Dan yang ketiga, yaitu keterbatasan sumber daya. Perebutan anggaran atau fasilitas juga dapat memicu terjadinya konflik antar tim. Konflik antar anggota yang detail oriented dan yang fokus pada kecepatan termasuk dalam kategori konflik proses. Pada kasus kali ini bukan karena tujuan kerja yang berbeda, namun termasuk dalam cara kerja yang berbeda. Strategi yang tepat pada kasus kali ini yaitu dengan cara memfasilitasi diskusi terbuka bagi peran yang sesuai dengan keahlian. Contohnya seperti bagian detail oriented berfokus terhadap tahap review. Adapun yang kecepatan, fokus terhadap kecepatan tersebut fokus pada tahap eksekusi. Lalu membuat kesepakatan bersama soal standar produk dan tenggat waktu yang akan ditentukan. Dengan hal ini, perbedaan gaya pun menjadi sebuah kekuatan, bukan lagi menjadi sumber konflik. Model Thomas Kilmann mengukur gaya konflik dari 2 dimensi. Yang pertama ketegasan, dan yang kedua adalah kerjasama. Hasilnya akan menghasilkan 5 gaya penanganan konflik. Yang pertama, yaitu adalah competing atau bersaing. Gaya tegas, tidak kooperatif, mengutamakan kepentingan sendiri. Cocok digunakan saat situasi darurat yang butuh keputusan cepat. Misalnya, harus memilih vendor dalam kurun waktu 24 jam karena vendor lama tiba-tiba bangkrut. Yang kedua, kolaborasi atau berkolaborasi. Tegas sekaligus kooperatif, mencari solusi win-win. Cocok untuk 2 departemen berselisih soal anggaran dan duduk bersama untuk merancang ulang alokasi dana secara adil. Yang ketiga adalah compromising atau berkompromi. Masing-masing memberikan dan menerima sedikit. Contohnya, negosiasi gaji, karyawan menurunkan permintaan, perusahaan menaikkan tawaran. Keduanya ketemu di angka tengah. Yang keempat, ada avoiding atau menghindar. Menghindari konflik untuk sementara tepat digunakan saat konflik sangat minor dan akan selesai sendiri, atau saat suasana masih emosional untuk berdiskusi. Kelima,
accommodating atau mengakomodasi, mengutamakan kepentingan pihak lain, contohnya karyawan baru yang mengikuti arahan seniornya meskipun punya pendapat berbeda demi menjaga hubungan baik antar belajar dan pengalaman. Tidak ada satu gaya yang paling benar pada gaya kali ini atau pembahasan kali ini. Semua bergantung terhadap situasi, urgensi, dan kepentingan yang dipertaruhkan. Selanjutnya yaitu pendekatan tradisional, menyelesaikan konflik secara top-down lewat otoritas atasan. Keputusan ini cepat, tapi tidak menyentuh akar masalah sehingga konflik mudah terulang. Pendekatan kolaboratif mengajak semua pihak berdialog dan menemukan solusi bersama. Hasilnya lebih diterima, hubungan kerja lebih kuat, dan budaya organisasi lebih sehat. Meski membutuhkan waktu yang lebih lama untuk organisasi modern, pendekatan kolaboratif jelas lebih relevan dan berkelanjutan. Yang pertama, identifikasi akar masalah. Bicara dengan masing-masing pihak secara individual sebelum mengambil sebuah keputusan. Yang kedua, fasilitasi dialog terbuka. Pertemuan semua pihak dalam suasana netral, beri ruang untuk masing-masing pihak untuk berbicara. Yang ketiga, tegaskan tujuan bersama. Ingatkan semua pihak bahwa kita bekerja untuk organisasi yang sama, bukan untuk saling bersaing dalam sebuah organisasi. Yang keempat, susun solusi secara aksi. Bagi peran yang jelas, buat SOP berkolaborasi dan dokumentasikan kesepakatan. Yang kelima, monitor dan evaluasi. Jadwalkan evaluasi kerja secara berkala agar solusi berjalan dan potensi konflik baru dapat dicegah lebih awal. Dengan langkah ini, konflik bukan hanya dapat diselesaikan, tapi jadi momentum memperkuat sinergi sebuah organisasi atau tim. Demikian jawaban saya untuk kelima soal UTS manajemen konflik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.